Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Paijin, NPM 18042901153 dari kelas Agroteknologi 1. Di sini saya akan mempresentasikan budidaya tanaman teh Camellia sinensis. Teh merupakan salah satu tanaman industri yang sangat penting. Dari tanaman teh ini diambil daunnya yang masih muda, kemudian diolah dan digunakan untuk bahan minuman. Tanaman teh umumnya mulai dapat dipetik daunnya secara menerus setelah umur 5 tahun. Dengan pemeliharaan yang baik, tanaman teh dapat memberi hasil daun teh yang cukup besar selama 40 tahun. Tanaman teh mempunyai dua jenis, yaitu Camellia sinensis par sinensis dan Camellia sinensis par assamica. Pada saat pertama kali diperkenalkan di Indonesia, tanaman ini dikenal sebagai tanaman hias. Beberapa data menyebutkan bahwa tanaman teh ada di Indonesia sejak tahun 1684 yang dibawa oleh Andreas Klaier dari Belanda yang ditanam di Jawa dengan bibit dari Jepang. Syarat tumbuh tanaman teh. Iklim untuk budidaya teh yang tepat yaitu dengan curah hujan tidak kurang dari 2000 mm per tahun. Tanaman memerlukan matahari yang cerah. Suhu harian tanaman teh adalah 13 sampai 25 derajat Celcius. Kelembapan kurang dari 70%. Untuk media tanamnya, jenis tanah yang cocok untuk teh adalah andasol, regosol, dan latosol. Namun teh juga dapat dibudidayakan di tanah potlosik atau ultisol, glehumik, litosel, dan alupia. Perbanyakan tanaman teh secara generatif dan vegetatif. Tanaman teh dapat diperbanyak secara generatif maupun secara vegetatif. Pada perbanyakan secara generatif digunakan bahan tanam asal biji, sedangkan perbanyakan secara vegetatif digunakan bahan tanaman asal stek berupa klon. Biji yang baik ditandai dengan beberapa ciri, antara lain kulit biji berwarna hitam dan mengkilap, berisi penuh dengan isi biji berwarna putih, mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada air sehingga apabila dimasukkan ke dalam air akan tenggelam, mempunyai bentuk dan ukuran yang normal, tidak terserang penyakit cendawan ataupun kepik biji. Pemeliharaan tanaman. Yang pertama, pemupukan untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan hara. Pemupukan pada budidaya teh organik menggunakan pupuk organik berupa pupuk kompos, pupuk COC, dan lain-lain. Kedua, pembentukan bidang petik. Cara pemenggalan atau centering. Cara ini dilakukan pada bahan tanaman atau bibit asal stek yang ditanam dalam bekong. Pelaksanaan centering adalah sebagai berikut. Setelah bibit ditanam di lapangan dan telah menunjukkan pertumbuhan yaitu kira-kira berumur 4-6 bulan, batang utama disentering setinggi 15-20 cm dengan meninggalkan minimal 5 lembar daun. Apabila pada ketinggian tersebut tidak ada daun, maka sentering dilakukan lebih tinggi lagi. Kemudian setelah cabang baru tumbuh setinggi 50-60 cm, yaitu kira-kira 6-9 bulan setelah sentering, dan terdapat cabang yang tumbuh kuat ke atas, maka perlu dipotong pada ketinggian 30 cm untuk memacu pertumbuhan ke samping atau melebar. 3-6 bulan kemudian, jika percabangan baru telah tumbuh mencapai ketinggian 60-70 cm, dilakukan pemangkasan selektif bagi cabang. Dibiarkan selama 3-6 bulan, kemudian dijendang pada ketinggian 60-65 cm atau 15-20 cm dari bidang pangkas. Cara perendukan atau bending. Bending adalah suatu cara pembentukan bidang petik dengan
melengkungkan batang utama dan cabang-cabang sekunder tanpa mengurangi bagian-bagian tanaman agar merangsang pertumbuhan tunas pada bagian tersebut. Pelaksanaan bending adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah bibit dipindahkan ke lapangan dan menunjukkan pertumbuhan 4-6 bulan, batang utama dilengkungkan atau dirundukkan dengan membentuk sudut 450 dari permukaan tanah. Untuk melengkungkan batang atau cabang dipergunakan tali bambu, cagak kayu, dan lain-lain. Kedua, kira-kira 6 bulan setelah bending 1, tunas-tunas sekunder telah mencapai panjang 40-50 cm dan dilakukan bending 2 dengan arah menyebar ke segala arah. Pada umumnya, tunas sekunder mempunyai kecepatan tumbuh yang berbeda-beda, sehingga bending dilakukan 2-3 kali sampai cabang menutup ke segala arah. Cabang yang tumbuh kuat ke atas setelah bending 2 dipotong setinggi 30 cm. Kemudian tunas-tunas yang tumbuh setelah bending 2, kecuali yang tumbuh kuat ke atas, dibiarkan sampai mencapai ketinggian 60-70 cm 6 bulan setelah bending 2. Kemudian dipangkas setinggi 45 cm. Pemangkasan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pangkasan pada daerah dataran rendah 800 sampai 1200 di atas permukaan laut. Tinggi pangkasan 50 sampai 60 cm dengan membersihkan cabang-cabang kecil dan daun-daun serta membiarkan 1 sampai 2 cabang berdaun. Pangkasan pada daerah dataran tinggi 1200 di atas permukaan laut. Tinggi pangkasan 50 sampai 60 cm dengan membersihkan cabang-cabang kecil dan daun serta membiarkan 1 sampai 2 cabang berdaun, terutama pada tanaman muda yang berumur kurang dari 10 tahun. Tinggi pangkasan bagi kebun produktif berkisar antara 40 sampai 70 cm. Tinggi pangkasan yang lebih rendah dari 40 cm akan menyebabkan percabangan yang terbentuk menjadi terlalu rendah sehingga akan menyulitkan pemetik dalam pelaksanaan pemetikan. Sebaliknya, jika lebih tinggi dari 70 cm akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Hama dan penyakit tanaman teh. Yang pertama ialah hama tanaman teh ialah Helopeltis anthoni. Serangga dewasa seperti nyamuk menyerang daun teh dan ranting muda. Bagian yang diserang berbercak kehitaman dan mengering. Serangan pada ranting dapat menyebabkan kanker cabang. Pengendaliannya ialah pemetikan dengan daur petik 7 hari, pemupukan berimbang, sanitasi mekanis, predator, Hirodula dan Tanodera. Kedua, ulat jengkal. Ulat berwarna hitam atau coklat bergaris putih menyerang daun muda, pucuk, dan daun tua. Serangan dapat di kebun atau persemaian. Daun yang diserang berlubang. Pengendaliannya membersihkan serasa dan gulma, pemupukan berimbang, dan insektisida. Yang ketiga, ulat penggulung daun. Ulat berukuran 1-2,5 cm menyerang daun teh muda dan tua. Daun tergulung dan terlipat. Pengendaliannya ialah dengan cara mekanis melepas musuh hayati seperti Macrocentrus omonae dan Elasmus omonae dan serta insektisida. Yang keempat, ulat penggulung pucuk. Ulat berukuran 2-3 cm berada di dalam gulungan pucuk teh. Pengendaliannya ialah secara mekanis hayati dengan melepas musuh alami Aphanteles dan insektisida. Yang kelima, ulat api. Ulat berbulu menyerang daun muda dan tua. Tanaman menjadi berlubang. Pengendaliannya ialah dengan cara mekanis hayati dengan melepas parasit dan insektisida. Yang keenam, tungau jingga. Berukuran 0,2 mm, berwarna jingga, menyerang daun teh tua di bagian permukaan bawah. Terdapat bercak kecil pada pangkal daun. Tungau membentuk koloni di pangkal daun, lalu serangan menuju ujung daun. Daun mengering dan rontok. Pengendaliannya ialah dengan cara mekanis. Pengendalian gulma, pemupukan berimbang, predator, ambiliosius, dan insektisida. Kemudian penyakit pada tanaman teh. Yang pertama penyakitnya ialah cacar.
Penyebabnya ialah jamur Exobasidium pexans menyerang daun dan ranting muda. Gejalanya ialah bintik kecil tembus cahaya dengan diameter 0,25 mm. Pada stadium lanjut, pusat bercak menjadi coklat dan terlepas sehingga daun bolong. Pengendaliannya ialah dengan mengurangi pohon pelindung, pemangkasan sejajar permukaan tanah, pemetikan dengan daur pendek 9 hari. Yang kedua, busuk daun. Penyebab jamur Chlindrocladum scoparium. Gejalanya ialah daun induk berbercak coklat dimulai dari ujung atau ketiak daun rontok, stek akan mati. Pengendaliannya ialah mencelupkan stek ke dalam fungisida. Jika persemaian terserang, semprotkan binomil 0,2%. Ketiga, mati ujung pada bidang petik. Penyebabnya ialah jamur Pestalotia THE. Sering menyerang klon TRI 2024. Gejalanya ialah bekas petikan berbercak coklat dan meluas ke bawah dan mengering. Pucuk baru tidak terbentuk. Pengendaliannya ialah dengan pemupukan tepat waktu, pemetikan tidak terlalu berat, fungisida yang mengandung tembaga. 4. Penyakit akar merah bata. Penyebabnya ialah jamur Floria hippolatertia. Di dataran tinggi 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Ditularkan melalui kontak akar. Gejalanya ialah sama dengan penyakit akar merah anggur. Pengendaliannya sama dengan penyakit merah anggur. Kelima, penyakit akar hitam. Penyebabnya ialah jamur Rosallinia arcuata di daerah 1500 meter di atas permukaan laut dan Arbunodes di daerah 1000 meter di atas permukaan laut. Gejalanya ialah daun layu, menguning, rontok, dan tanaman mati. Terdapat benang-benang hitam di bagian akar. Di permukaan kayu akar terdapat benang putih atau hitam. Pengendaliannya ialah sama dengan penyakit akar umumnya. Panen dan pasca panen. Cara panen tanaman teh terdapat 3 macam, yaitu 1. Petikan jendangan. Petikan pertama setelah pangkasan untuk membentuk bidang petik agar datar dan rata. Yang kedua, petikan produksi. Dilakukan setelah petikan jendangan. Yang ketiga, petikan gandesan. Dilakukan di kebun yang akan dipangkas dengan cara memetik semua pucuk tanpa melihat rumus petik. Pada pengolahan daun teh setelah pasca panen umumnya mengubah komposisi kimia daun teh segar secara terkendali, sehingga menjadi hasil olahan yang memunculkan sifat-sifat yang dikehendaki pada air seduhannya, seperti warna, rasa, dan aroma yang baik dan disukai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.